Oke, jadi mimpi kita buat tampil di Piala Dunia 2026 ya udah resmi berakhir. Harapan itu udah pupus. Sekarang PSSI dihadapkan pada satu pertanyaan yang krusial banget yang bakal nentuin masa depan sepak bola kita. Siapa maestro baru yang bakal mimpin skuad Garuda? Oke, tunggu dulu. Kok bisa kita sampai di titik ini? Nah, kita bakal coba bedah nih, krisis apa sih yang sebenarnya bikin kita harus cari pelatih baru? Sebuah mimpi besar yang harus ketunda, dan disinilah semua ceritanya dimulai. Padahal awalnya kelihatannya menjanjikan banget ya kan? Tapi dua kekalahan beruntun lawan Arab Saudi sama Irak itu udah secara matematis nutup pintu kita ke Piala Dunia 2026. Bener-bener pukulan telap yang bisa dibilang mengakhiri sebuah era. Dan kalau kita cari biang keroknya, ada satu angka yang mencolok banget. 1,25, cuma segitu rata-rata poin per pertandingan yang menyedihkan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Bayangin, cuma 10 bulan dan 8 pertandingan. 4 diantaranya kalah. Nggak heran kan kalau statistik ini jadi alasan utama dia dipecat di bulan Oktober 2025? Jadi intinya gini, eksperimen sama Kluivert ini bukan cuma gagal, tapi juga berpotensi jadi mahal banget. Sekarang, PSSI harus cepet-cepet move on. Nggak lagi mikirin masalah, tapi fokus cari solusi. Menemukan pemimpin yang tepat buat babak baru tim nasional kita. Nah, sekarang bagian yang seru nih. Siapa aja sih yang ngincer salah satu kursi pelatih terpanas di Asia ini? Menurut studi kelayakan yang kita bahas, ada 4 nama utama yang muncul ke permukaan. Yang pertama ada Timur Kapade. Kita bisa sebut dia ini sang arsitek. Kenapa? Karena dialah otak di balik kesuksesan bersejarah Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan yang paling menarik, dia sekarang statusnya free agent setelah cabut secara dramatis dari sana. Selanjutnya, nama yang bikin banyak fans ngimpi, Giovanni van Bronckhorst. Legenda Belanda punya darah Indonesia. Ini tuh ibaratnya pilihan standar emasnya lah. Tapi ada satu masalah besar. Dia sekarang jadi asisten pelatih di Liverpool. Kebayangkan susahnya? Kandidat ketiga, ini dia si wildcard-nya, Jesus Casas. Dia udah terbukti bisa juara di Asia loh setelah bawa Irak jadi juara Piala Teluk. Tapi, nah ini ada tapinya. Dia datang dengan rekan jejak yang agak berisiko di luar lapangan. Dan yang terakhir, Thomas Doll. Pelatih Jerman ini mungkin orang yang paling ngerti seluk-beluk kultur sepak bola Indonesia, ya kan? Setelah cukup lama ngelatih Persija Jakarta. Bisa dibilang dia ini pilihan orang dalam. Oke, 4 nama, 4 visi yang beda-beda. Tapi, pertanyaan utamanya kan cuma satu. Filosofi sepak bola siapa yang paling klik sama skuad Garuda kita sekarang? Yuk kita masuk ke ujian taktisnya. Nah, di sini kita lihat ada dua gaya yang beda banget. Di satu kubu ada gayanya Capadeze, super agresif, high press dengan formasi 4-3-3. Energinya pas banget buat pemain-pemain muda kita. Terus di kubu lain ada Thomas Doll yang lebih pragmatis, pakai struktur 3-5-2 yang kaku tapi solid. Ini dirancang buat manfaatin stok back tengah kita yang emang lagi banyak yang bagus. Terus gimana nih kecocokan taktik mereka sama pemain-pemain diaspora kita yang main di Eropa? Nah ini menarik. Pressing energiknya Kapaida itu udah makanan sehari-hari buat mereka yang biasa main dengan intensitas tinggi di sana. Formasi 4-3-3-nya Van Bronckhorst, wah itu rasanya kayak pulang ke rumah buat pemain-pemain yang punya latar belakang Belanda. Sementara itu, sistemnya Casas yang fleksibel dan formasi 3-5-2-nya Doll itu bisa jadi solusi taktis yang cerdas buat memaksimalkan semua talenta yang kita punya. Oke, taktik udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang kadang lebih rumit. Duit, resiko, dan realita. Apa sih yang sebenarnya PSSI mampu lakukan sekarang? 5 juta euro. Gila ya. Ini bukan anggaran buat pelatih baru, tapi ini hantu dari masa lalu. Ini potensi pesangon yang harus dibayar PSSI ke Patrick Kluivert dan stafnya. Beban finansial segede ini jelas langsung ngebatasin siapa aja yang bisa mereka deketin. Sekarang coba bandingin sama angka ini. 500.000 dolar. Ini estimasi paling rendah dari permintaan gaji tahunan Timur Kapade. Kelihatan kan jurang finansial antara para kandidat ini dalam banget. Jadi ini bukan cuma soal taktik, tapi juga soal risiko. Dan kalau kita lihat, profil risikonya beda-beda banget. Van Bronckhorst, wah risikonya super tinggi. Hampir mustahil lah secara duit. Casas, risikonya tinggi juga karena ada riwayat sengketa hukum. Doll, dia pilihan aman, risiko rendah. Dan Kapade, nah ini dia, kesempatan unik. Risikonya rendah, motivasinya lagi tinggi-tingginya, dan potensi hasilnya bisa gede banget.
Oke, setelah ngelewatin semua saringan, mulai dari taktik, duit, sampai risiko, studi kelayakan ini nunjuk satu nama yang jadi pemenang. Dan pemenangnya ini jelas banget. Dan inilah rangkuman akhirnya dalam satu tabel. Coba deh lihat skor kelayakan di kolom paling kanan. KPDZ unggul telak dengan nilai 9 dari 10. Ini kombinasi sempurna, taktiknya pas, gajinya masuk akal, risikonya kecil. Tepat di bawahnya ada Thomas Doll dengan skor 8, pilihan yang aman dan solid. Casas dapat nilai 7, oke lah tapi berisiko. Dan Van Bronckhorst dengan skor cuma 2, ya dia untuk saat ini cuma sebatas mimpi yang belum realistis. Jadi kesimpulan dari laporan ini tuh tegas banget, nggak abu-abu. Kapande direkomendasikan karena taktiknya cocok, biayanya efisien, dan yang paling penting, dia lagi tersedia sekarang juga. Bisa dibilang dia ini kebalikannya dari era Kluivert yang gagal dan bisa bawa angin segar. Kerennya, laporan ini nggak cuma nunjuk pemenang, tapi juga ngasih resepnya. Ada rencana 3 langkah yang jelas buat PSSI. Pertama, gerak cepat. Segera negosiasi sebelum disamber negara lain. Kedua, atasi masalah bahasa. Cari asisten pelatih yang bisa banyak bahasa. Ketiga, bikin kontrak yang pinter. Basisnya performa sampai Piala Asia 2027. Jadi semuanya aman. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir sih. Pilihan dari laporan ini kan logis banget ya. Tapi di dunia sepak bola yang isinya gairah, emosi, dan kadang politik, apa iya logika bakal menang? Pilihan paling masuk akal udah ada di atas kertas, tapi keputusan finalnya tetap di tangan PSSI. Kita tunggu aja deh.